Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura. Ashhadu an la ilaha illallah al-malik al-a'la wa ashhadu anna sayyidana mawlana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أكما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ذلك الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu bersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita semua, tanggung jawab sepenuhnya dengan ciptaannya. Miliaran tahun sebelum Allah menciptakan kita manusia, Allah telah menciptakan alam semesta jagat raya seisi, yaitu menopang kebutuhan kita. Salawat semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri teladan terbaik sepanjang zaman dalam segala segi kehidupan. InsyaAllah dengan cara kata istiqamah senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah memberikan kepada kita semua syafaat al-uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, ma'al sadul khutbah khatib sunnatul wasiat kepada khatib Badilan Surya hadir di Masjid An-Nas Komplek MA Pamulang ini untuk menunjukkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Quran berpesan, berbekallah kalian, sungguhnya bekal terbaik adalah takwa. InsyaAllah kalau takwa adalah bagian dari diri kita, Allah menggerakkan kepada kita kesuksesan dunianya, selamat akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita berada di satu Jum'ah menjelang Rabiul Awal, satu pekan menjelang bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka tepat kiranya kalau tema yang kita angkat pada siang hari ini sudah memulai prolog berkenaan dengan peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hikmahnya, tapi masih berada di awal, yakni landasan hukumnya, tentang bagaimana hukum memperingatinya. Hadirin, temanya adalah berbagi kearifan sikapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, setiap tahun, setiap kali menjelang saat bahkan pasca Rabiul Awal, Maulid Nabi SAW, senantiasa umat Islam, khusus di Indonesia, terus berdebat soal boleh tidaknya merayakan, memperingati Maulid Nabi SAW itu. Sebagian yang sudah marak di hampir seluruh Indonesia, secara umum mayoritas lebih banyak yang menginginkan atau melaksanakan peringatan Maulid Nabi SAW itu. Di belakangan ada jamaah kita Muslim Indonesia yang menolak memperingatinya. Hadirin, hari ini kita ingin duduk bersama untuk mendiskusikan itu, saling tahu, saling paham tentang dalil dan dalilnya masing-masing. Harapannya mudah-mudahan setelah kita tahu dalil dan dalilnya masing-masing, kita terbuka, wawasan kita terbuka, hati kita terbuka, sehingga kemudian lapang meskipun ada tengah-tengah kita ada perbedaan, senantiasa tetap masih bisa bekerja sama untuk ridho keagamaan kita seperti ini. Hadirin Allah, bagian yang pertamanya kita sampaikan bagaimana alasan saudara kita yang menolak peringatan Maulid Nabi itu. Hadirin, dalil orang yang menolak peringatan Maulid Nabi cuma satu. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Dalil saudara kita yang menolak peringatan Maulid selalu cuma satu, yakni dalilnya adalah tidak ada dalil. Tidak ada sumber resmi Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara tekstual menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya atau juga sahabat pernah melakukannya. Nah, kemudian dalil yang dibawa oleh teman-teman kita ini selalu adalah satu hadis yang biasa dijadikan sebagai pembuka ketika mereka berkhutbah atau berceramah. Hadis itu adalah iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian harus hati-hati terhadap sesuatu yang baru. Fa inna muhdatsatil umur bid'ah. Sebab yang baru-baru itu adalah bid'ah, dan seterusnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya adalah senantiasa dibawa adalah man ahdatsa fi amrina. Hadisnya adalah siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam
urusanku, dalam perintahku yang tidak ada judulnya dari Nabi SAW, fa'baraddun, maka dia tertolak. Selalu dua hadis ini berdampingan menolak semua perilaku keagamaan, amaliyah keagamaan yang tidak ada sumbernya dari Nabi SAW. Hadis ini perlu disampaikan hadirin, khatib perlu sampaikan agar kemudian kita punya cukup wawasan kenapa mereka menolak peringatan ini. Hadirin, inilah bagian yang pertama saudara kita yang menolak peringatan Maulid. Kita bisa memahaminya karena memang alasannya tidak ada dalil qat'i tentang itu. Tapi hadirin, kita juga perlu seimbang menyampaikan pandangan yang kedua. Mayoritas Indonesia khususnya, mayoritas muslimnya menerima bahkan merayakan peringatan Maulid Nabi itu. Mari kita hari ini belajar tentang apa landasannya. Apakah itu landasannya mangqul ataupun ma'qul? Mangqul berarti dinukilkan dari Nabi SAW atau dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang langsung ada redaksinya, yang tidak langsung ataupun tidak langsung berkenaan dengan itu. Yang ma'qul adalah yang rasional, yang bisa dipahami secara rasional. Mangqul adalah yang tekstual, ma'qulnya yang rasional, dalil maupun dalil. Alhamdulillah, minimal ada 4 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah kita muslim mesti paham, mesti membuka wawasan, bisa membedakan antara usulul aqidah dengan usulul ibadah dan muamalah. Ada namanya usulul aqidah, yang kedua usulul ibadah, dan yang ketiga muamalah. Hadirin, yang selalu ditanyakan mana dalilnya itu terkait dengan 2 poin pertama, usulul aqidah, dan yang kedua usulul ibadah. Pokok-pokok aqidah dan pokok-pokok ibadah itu pasti akan ditanyakan mana dalilnya. Adapun yang ketiga muamalah, muamalah kata dasarnya amila ya'malu amalan, kemudian diubah menjadi amala yu'amilu muamalatan, artinya adalah interaksi sosial antar sesama manusia terkait ekonomi maupun non ekonomi, namanya disebut muamalah. Namanya interaksi sosial, tentu dia bebas dari ketentuan wajib adanya dalil dari Nabi SAW. Contoh muamalahnya adalah misalnya ekonomi yang hari ini kita rasakan, yang kita hari ini alami dan kita lakukan, mungkin beda dengan zaman Nabi SAW. Perlengkapan alat teknologi yang di zaman hari ini kita pakai, kita gunakan, zaman Nabi tidak ada. Itu bagian dari muamalah. Bahkan masjid yang kita tempati hari ini itu sholat Jumat barangkali tidak sama dengan masjidnya Nabi SAW yang beratapkan rumbia dari kurma, yang bertonggakkan pohon-pohon kurma. Tidak sama persis dengan Nabi SAW. Tapi kita paham itu bukan usul aqidah, bukan usul ibadah, bukan pokok-pokok aqidah, bukan pokok-pokok ibadah, tapi urusan muamalah. Kalau zaman Nabi dulu masjidnya beralaskan tanah, beralaskan pasir, hari ini kita menggunakan karpet, itu bukan berarti menyalahi Nabi SAW, tidak. Karena itu urusannya adalah muamalah. Alhamdulillah, ini yang pertama. Yang kedua, fahami bahwa peringatan Maulid Nabi SAW itu adalah ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Ekspresi cinta seseorang kepada orang lain itu muamalah. Urusannya bukan akidah, bukan berarti mengakui atau tidak mengakui Nabi sebagai Nabi dan Rasul, bukan. Itu akidah kalau yang itu. Kalau urusannya ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi, itu adalah muamalah. Hadirin, maka karena bagian dari muamalah, maka kita paham bahwa muamalah itu tidak perlu dalil. Bahkan kalau mau dirujuk dalilnya sahih dari Nabi SAW. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang dicintai, engkau yang bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau kita cinta baginda Nabi, tentu kita wajar bersama dengan Nabi SAW. Itu harapan kita di akhirat nanti. Ini hadirin bagian kedua, muamalah. Ekspresi cinta adalah muamalah. Yang ketiga ternyata kalau kita rujuk dalil dan dalilnya tadi, yang mangkul maupun yang ma'qul, yang dalilnya itu tekstual, redaksional maupun yang rasional,
Ternyata banyak sekali bertebaran dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya hadis dalil dan dalil yang hari ini khotib bisa sampaikan melalui mimbar singkat khutbah Jumat ini ada 8 sekurang-kurangnya hadisnya ataupun juga dalilnya berkenaan dengan tema ini, cinta Rasul sekaligus memperingati baginda Nabi, kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadirin, mari kita masuk satu persatu 8. Meskipun sangat singkat, satu persatu akan disebutkan. Yang pertama, hadirin, kenapa kita begitu menanti kelahiran baginda Nabi dan mencintai baginda Nabi? Kelahirannya termasuk bagian dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah karena ternyata kalau kita rujuk pada redaksi, pada dalil yang paling tua, pada sejarah yang paling tua umat manusia, ternyata bahkan Nabi Adam itu bertawasul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadisnya menyatakan ketika Nabi Adam Allah ciptakan antara ruh dan jasad. Panjang hadisnya, kutip poin per poinnya saja. Ketika pertama kali Nabi Adam diciptakan antara ruh dan jasad, kemudian dia begitu ditiupkan ruh, Allah bangkitkan Nabi Adam, Allah hidupkan Nabi Adam. Dia melihat di seluruh arasy Allah Subhanahu wa taala, di pilar-pilarnya, di pohon-pohonnya, di daun-daunnya tertulis baginda Nabi bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu hadisnya menyatakan, lalu ketika Nabi Adam tergelincir makan buah khuldi, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Kata Nabi Adam, ketika engkau ampuni aku ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan haqqi Muhammadin, dengan haknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, bagaimana mungkin engkau tahu Muhammad itu? Kata Allah kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, betapa tidak aku mengenal Muhammad, sementara ketika engkau aku bangkitkan, ketika engkau hidupkan, aku melihat nama Muhammad itu bersandingan dengan namamu. Maka aku bermohon ampunanmu dengan menyebut namanya Muhammad SAW. Lalu Allah nyatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, bihaqqihi, dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Faqad ghafartu laka, aku mengampunimu karena engkau mengambil nama Muhammad sebagai wasilah dalam doa. Hadirin, hadis ini memang betul diperdebatkan kesahihannya. Imam Az-Zahabi, satu di antara yang paling pokok, menyatakan bahwa hadis ini palsu. Ini bukan hadis, ini adalah tulisan orang yang diklaim sebagai hadis. Tapi hadirin, ternyata yang mengejutkan adalah banyak ulama lain yang menyatakan hadis ini sahih, bukan palsu, bahkan sahih. Siapa itu? Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, As-Suyuti dalam Al-Khosais An-Nabawiyyah 2. Yang ketiga Al-Qasqalani 4, Az-Zarqani 5, As-Subki. Ada 5 orang para ulama yang juga ahli hadis menyatakan hadis ini sahih. Jadi lepas dari perdebatan soal itu, ada dasarnya bahwa baginda Nabi disebut namanya sebagai wasilah oleh manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Kemudian Allah mengampuninya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah Nabi Adam 6000 tahun sebelum Masehi, ada rujukannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan manusia, makhluk Nabi dan Rasul di bumi Makkah Al-Mukarramah. Baginda Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul di antara mereka sendiri di kota Makkah ini. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum bil kitab wal hikmah, dan seterusnya. Hadirin, dari Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi, itu berarti 2571 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sudah minta agar Allah mengutus baginda Nabi di bumi Makkah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim menunggu kelahiran Nabi, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Ibrahim dan Ismail di Makkah kecuali Nabi Muhammad SAW 2571 tahun kemudian. Ini dua. Yang ketiga, bahkan Nabi Isa alaihissalam 1 Masehi kelahirannya, kalau benar itu penanggalannya. Nabi Isa juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyampaikan kepada umatnya bahkan bahwa nanti akan lahir seorang nabi penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Beliau katakan di surah Ashraf ayat 6, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku juga memberi kabar gembira kepada kalian hai umatku bahwa nanti kelak setelahku akan lahir seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad, nama lain dari Muhammad. Muhammad, Toha, Yasin, Ahmad adalah bagian dari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3, 4. Al-Anbiya surah 21 ayat 107 menyatakan Nabi adalah rahmat. Bagaimana mungkin kita tidak menunggu baginda Nabi kelahirannya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi adalah Nabiyyur Rahmah. Al-Anbiya menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kutipan ayat pendek yang khatib sebut sebagai pembuka. Wa ma arsalnaka, dan tidak aku utus engkau ya Rasulullah kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Tentu kita tunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelahirannya Nabi adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kemudian kita muliakan. Ini keempat. 5, Yunus 10 ayat 58. Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan karunia dan rahmatnya itu. Allah katakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan dengan kemuliaan Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian berbahagia dengan itu. Al-Anbiya menyatakan baginda Nabi adalah rahmat. Surah yang Yunus ini menyatakan hendaknya kamu berbahagia dengan rahmat itu. Maka wajar kalau kemudian kelahiran Nabi SAW kita peringati, karena itulah wujud kebahagiaan kita dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. 5. 6. Ucapan Nabi Isa dalam surah Maryam ayatnya ayat 23. Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bagaimana, kenapa kok kita boleh memperingati kelahiran Nabi? Sebab Nabi Isa juga memperingati kelahirannya sendiri dengan kalimat yang langsung dari surah Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan untukku saat aku dilahirkan. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ternyata bukan hanya Nabi Isa, hadirin. Yang ketujuhnya adalah ternyata Nabi yang kedua, Nabi Yahya juga sama. Kali ini yang mengucapkan keselamatan saat kelahirannya bukan nabinya sendiri, bukan manusianya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wassalamun alaihi. Wassalamun alaihi, keselamatan atasnya, yakni Nabi Yahya, yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Saat dia dilahirkan, saat dia meninggal dunia, dan saat dibangkitkan kembali hidup. Allah yang memperingati kelahirannya Nabi Yahya. Maka kemudian kenapa kita tidak boleh memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi Yahya Allah peringati kelahirannya, Nabi Isa memperingati sendiri hari kelahiran. Ini dari Al-Quran maupun sumber-sumber yang tadi disebutkan. 7. Yang terakhir, yang ke-8, singkat waktu kita. Yang ke-8 adalah pernyataan Nabi sendiri ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Jawaban Nabi SAW itu adalah menjadi rujukan untuk kita. Dzaka yaumun wulidtu, sebab hari Senin itulah aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu, dan aku diutus menjadi nabi dan rasul. Au unzila alayya fi, atau Al-Quran turun kepada. Hari Senin kenapa baginda Nabi senang puasa? Jawaban yang pertama, karena hari itu aku dilahirkan. Jadi hadirin, mungkin legal formalnya tidak seperti kita memperingatinya. Cara Nabi memperingati kelahirannya adalah dengan puasa. Tapi poinnya adalah bahwa Nabi memperingati, Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Ini 8 dalil sekaligus dalih tentang
bolehnya memperingati Maulid Nabi SAW bagi orang yang biasa melakukannya, bagi yang menganggap itu bagian dari agama, dan karenanya syiar-syiar agama, dan karenanya kita perlu pertahankan. Hadirin, lakan dalil sudah disampaikan. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan mudah-mudahan dengan kita saling memahami satu sama lain, baik yang menolak maupun yang menerima peringatan Maulid Nabi SAW. Yang keempatnya, harapannya adalah muncul kearifan dari kita semua umat Islam. Kita semua bersaudara. Jangan hanya gara-gara beda pemahaman soal tertentu kemudian kita terpecah belah, terkoyak-koyak. Fatafhalu wa tadhhabu rihukum, bahasa Al-Quran. Kalau itu terjadi, kalian akan terpecah belah, tidak ada kekuatan sama sekali. Maka yang keempat yang ditawarkan adalah kearifan. Pesannya baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Senin dan Kamis pada hari itu pintu surga terbuka sangat lebar, dimasuki siapapun yang berhak memasuki. Ada yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Apa itu? Satu, yakni orang yang masih senang bermusuhan. Senin dan Kamis pintu surga terbuka. Satu yang tidak boleh masuk sama sekali adalah orang yang masih senang bermusuhan. Nabi katakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumil khamis. Pada hari Senin dan Kamis terbuka pintu surga. Fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Semua orang yang tidak musyrik kepada Allah, Allah ampuni. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang masih punya dendam kesumat, masih punya permusuhan dengan sesama saudaranya sendiri. Maka jangan sampai kehadiran Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai menjadi pemicu konflik di antara kita umat Islam. Jangan sampai menjadi pemicu permusuhan di antara kita umat Islam. Karena kalau itu yang terjadi, maaf, kita jauh dari surga, tertutup surga untuk kita. Bapak terima atau tidak soal peringatan Maulid Nabi, jangan sampai itu kemudian kita menjadi provokasi, kita akan kemudian berantem antar sesama saudara sendiri. Yang terima peringatan Maulid Nabi silahkan laksanakan, tanpa harus menyalahkan orang yang tidak mau memperingatinya. Sebaliknya, yang tidak memperingati Maulid Nabi juga arif bijaksana, tidak perlu menyalahkan orang yang memperingatinya. Insya Allah kalau kita sudah bisa lapang dada seperti itu, maka insya Allah kita bisa merajut ukhuwah dalam perbedaan. Tetap kita bisa mempertahankan kesatuan dalam perbedaan. Maka bijaklah sikapi perbedaan, tak perlu menghujat kala tidak sependapat dengan orang lain. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membuat kita semakin dewasa, dan insya Allah kita siap menerima perbedaan di antara kita. Tidak saling menghujat satu sama lain, tidak saling mengalahkan, tidak saling menyalahkan, sehingga kemudian kita tetap bisa menjaga persatuan, membangun masyarakat kita, masjid kita, jamaah kita, bangsa negara kita tercinta, juga agama kita Islam ini. Amin ya Allah Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum fil Rabbana minni wa tilawatu innahu as-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa iqama liman jahada bihi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairun nas wa khairul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Amma ba'du ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyyi qadim wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Warḍ 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadir hajati ya kafi'al muhimmat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ya Fattah ya 'Alim iftah lana kulla khair. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif
وألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة الحد. اللهم إذا ما مضى عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يغفر للعبد والسائل والشر يعلمكم عرض الحكم فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم لا ذكر الله يغفر ثم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله